kemahasiswaan, dan guru-guru yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit pembahasan. Kebetulan hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya rekan guru di sini juga. Kebetulan saya adalah CGP Angkatan 10 dengan fasilitator Bapak Supardi, kelas 125 Jawa Barat, dan juga Ibu pengajar praktik Ibu Putri Kusniati. Nah, Bapak Ibu, kita singkat saja. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan tentang apa itu budaya positif. Sepertinya budaya positif kita sudah tidak asing untuk mendengarkannya ya. Nah, saya akan ulas dulu sedikit. Nah, ini adalah konsep budaya positif. Nah, ini konsep intinya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, perilaku kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan keyakinan luas. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah mendengar ini sebelumnya? Sebagian ada. Boleh Pak Mul mungkin Pak Baca biasa mungkin satu lagi ya. Pak Mul mungkin apa yang Pak Mul tahu dari antara mereka itu semua? Salah satunya apa? Ya, untuk mungkin yang sering dengar itu perubahan paradigma belajar di sekolah, terutama yang dulunya teacher sentris sekarang menjadi student sentris, berjurusan pada pembelajaran siswa. Dan yang lainnya nilai-nilai kebajikan itu sering dengar tapi belum mendalam. Terima kasih Pak Mul, mohon dilanjutkan kembali. Nah, baik Bapak Ibu, betul sekali akan Pak Mul ya. Nah, lanjut. Ini adalah paradigma belajar. Paradigma baru dalam pembelajaran yaitu pembelajaran yang berfokus pada murid, yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Mul. Jadi pembelajaran itu harus melihat kepada apa yang siswa kita butuhkan. Jadi untungnya sekarang ini kan kita kurikulum merdeka ya. Jadi tidak terpaku pada pada KD itu satu semester ini saya harus selesai KD 1.1 sampai KD berapa gitu. Sekarang tidak. Jadi kita berfase. Nah, jadi kita bisa fokus pada murid apa yang mereka butuhkan dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Karena murid itu kan kebutuhannya beda-beda. Kita bisa lihat dari Bapak Ibu guru. Dengan pola tingkah laku Bapak Ibu guru, saya bisa mengidentifikasi bahwa Pak Agwal tidak senang sama visual. Nah, Pak Agwal senangnya tidak sering. Berarti nanti saya bikin pembelajaran jangan monoton kepada visual aja, merangkul gitu, jangan. Harus ada olah badannya, olahraganya biar Pak Agwal suka. Selanjutnya, ini adalah paradigma pembelajaran yang menganut pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan. Jadi sebetulnya yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa anak itu lahir bukan dengan kertas yang kosong, tapi anak itu lahir mereka membawa kepribadiannya masing-masing dan juga keunggulan masing-masing. Kita sebagai pendidik bukan untuk memgoreskan tinta, tapi mempertebal tinta tersebut agar siswa bisa selamat dunianya dan akhirat. Sekarang contohnya, saya tadi misalnya Pak Agwal murid saya, kemudian saya suruh Pak Agwal menuruti apa kata saya. Sekarang saya mau tulis, terus dia otomatis kecerdasan Pak Agwal terpatahkan. Dia kan sebenarnya kinestetik, tapi saya tidak pernah praktek apapun di kelasnya, gitu kan? Jadi otomatis apa bakatnya Pak Agwal itu tidak tersalurkan sama sekali. Jadi tidak selamat karena bakatnya tidak tersalurkan. Nah, kita sebagai pendidik haruslah melihat. Jadi jangan sampai di kelas itu hanya metode ceramah, karena ceramah itu biasanya oleh mahasiswa
Yang pas ketika mereka praktek misalnya, yang audio bedakan, jangan disamakan sama yang visual atau kinestetik. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika di awal semester, nanti saya dibantu sama Bapak Wakil kurikulumnya, sama mahasiswanya juga untuk membuat sebuah kuesioner tentang asesmen awal, di mana kita harus mendeteksi siswa tersebut lebih condong kemana, kinestetik bisa audio atau dia condongnya ke audio visual. Nanti kita lihat. Setelah itu nanti kita rekap, kita akan bagikan ke guru-guru masing-masing sehingga bisa merancang pembelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui ya, ini bisa membaca. Jadi segala sekarang itu semuanya berpacu pada pelajar profil Pancasila. Kemudian, nah ini adalah masalah tentang teori kontrol. Ini miskonsepsi, ini adalah konsep yang salah tentang teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Kamu di kelas, misalnya ya, coba sekarang kerjakan halaman ini nomor sekian, ikut perpergiannya. Itu sebetulnya guru mengontrol murid. Nah seperti itu. Yang kemudian itu salah, nggak boleh kamu kayak gitu. Awas jangan. Seperti itu sama juga guru mengontrol. Nah kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi apa yang guru itu katakan itu seolah-olah memberikan hal positif dan bermanfaat. Contoh, Papa, kenapa itu bajunya kayak gitu? Itu salah itu. Nah, itu seolah-olah saya memberikan hal positif gitu ya, dan juga bermanfaat. Padahal orang yang saya tegur belum tentu dia bisa menerima apa yang saya omongkan, kan gitu ya. Nah lanjut, kritik dan membuat rasa bersalah akan mengeluarkan karakter. Kita berpikiran bahwa yang namanya mengkritik seseorang itu bisa membuat bersalah. Coba lain kali jangan terlambat. Nah itu kan jadi bikin Pak itu terasa, aduh orang salah tuh, seperti itu ya. Nah itu ilusi kita ya, pemikiran kita. Dan kita berpikiran bahwa ketika saya mau mengkritik Pak Erik akan mengeluarkan karakternya. Jadi, bagi saya jangan terlambat, kan gitu ya pemikirannya. Ternyata hal tersebut kurang tepat juga. Nah, lanjut. Orang dewasa berhak memaksa. Nah, mungkin asumsi kita selama ini bahwa Pak Ipin harus boleh memaksa. Kamu datang ke sini jam 7 besok ya. Kalau udah jam 7, awas. Nah, memaksa. Nah, itu hal itu mungkin di pikiran saya, pikiran kita itu betul gitu ya selama ini. Nah, ternyata Bapak Ibu pemikiran hal tersebut kurang tepat. Ya. Jika kita mengajar siswa di tahun anak kelahiran 80 atau anak kelahiran 70, ya seperti Bapak Ibu ini, bahwa waktu zaman Bapak Ibu di sekolah dulu, guru mana yang tidak bawa panengger? Coba, pasti semuanya bawa. Iya ada. Nah, saya ada beberapa yang bawa panengger. Karena apa? Murid dulu sama murid sekarang beda. Kalau sekarang Pak Ipin dulu udah keluar. Seperti kasusnya Bapak guru yang di kemarin saya cerita dari Pak aja gitu ya. Pak guru yang dipenjarakan di Garut ya kalau nggak salah. Nah seperti itu. Pertama faktor keluarga yang kurang mendukung, kedua psikologis anak yang kurang tepat. Jadi zaman sekarang kan orang tua kurang sadar akan parenting. Jadi apa sebetulnya yang guru lakukan itu betul, tapi miskonsepsi teh. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, contoh nih, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi maksud di sini, ketika saya tadi misalnya berlaku sebagai guru nih, Pak Erik datang ke sini jam 7 jangan telat. Itu seolah-olah kebutuhan kita sama, gitu kan? Kamu jam 7 sebelum jam 7 gitu. Nah, kalau misalnya ketika
Bapak Ibu menggunakan teori kontrol, maka realitas kebutuhan manusia itu terasa berbeda. Kenapa kamu telat? Apa ada alasan? Mungkin Pak Erik punya alasan tersendiri ketika dia telat. Kan ketika saya ngomong cuma telat, telat. Itu saya nggak mau tahu dong apa masalahnya Pak Erik sehingga telat kan? Jadi ketika saya memasang posisi teori kontrol ini, saya harus tahu dulu Pak Erik itu alasannya apa sih sampai telat itu, dan gitu ya. Jadi kebutuhan Pak Erik beda, kebutuhan saya juga beda. Lanjut. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh, siapa namanya? Fahri. Yang nama populer di kelas sekolah kita Fahri, ya. Fahri dan juga Rifki. Fahri dan Rifki. Misalnya lagi berantem di luar, langsung datang bapak siswa. Ini kenapa ini? Kok berantem? Sini. Panggil sama siswa. Nah, langsung Pak Ipin secara tidak mau mendengarkan alasan mereka, langsung kalian katakan sekarang itu loh, hormat pada bendera semuanya. Kan gitu ya. Jadi Pak Ipin tidak melihat pemandangan alasan mereka. Jadi langsung ya, padahal alasan mereka itu berbeda. Mungkin si kenapa dan si Pak Ipin kenapa, gitu ya. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi Pak Ipin tadi menegur mereka berantem itu salah sebetulnya, Mak. Ya, perilakunya si Rifki sama si Pak itu salah berantem. Jadi Pak Ipin harus tegur. Nah, gitu. Itu teorinya tentang responnya. Nah, kalau misalnya Pak Ipin menerapkan teori kontrol, Pak Ipin bakal nanya kayak gini sama Fahri, kenapa kamu tadi nonjok si Rifki? Gini, kasih Pak. Rifki, kenapa kamu balas dendam? Karena gini. Jadi di sini Pak Ipin bisa tahu bahwa perilaku berantem mereka berdua itu memiliki tujuan masing-masing. Mungkin Bapak Ibu udah pernah melakukan teori kontrol ini kali ya, cuman ilmunya baru kita tahu gitu ya. Lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, ketika Pak Ipin sudah nanyain alasan, jangan Pak Ipin kasih ini, kamu di bendera 5 menit. Nah, alangkah baiknya kalau Pak Ipin menerapkan posisi kontrol, Pak Ipin akan menanyakan, kira-kira sekarang bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Coba Rifki, itu si Fahri babak belur. Terus gimana nih caranya kamu biar si Fahri kayak gitu? Gimana Bu kalau misalnya saya antar dia ke puskesmas? Boleh, silakan bagus. Gimana kalau Fahri? Terus itu kakinya tuh buhak, gimana? Saya antar ke UKS. Boleh, baik. Nah, jadi mereka mencari solusi sendiri atas tindakan mereka. Nah, seperti itu. Kita lanjut aja ya. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi sebetulnya disiplin itu harus menimbulkan rasa tanggung jawab apa yang sudah dilakukannya. Jikalau disiplin tidak menumbuhkan rasa tanggung jawab, berarti namanya tidak disiplin, seperti itu. Nah, kemudian, kita bisa mengaca diri nih, hukuman yang kita kasih ke anak, apa bisa menimbulkan tanggung jawab mereka atau tidak? Kalau tidak, berarti bukan disiplin namanya. Kemudian, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan sendiri tanpa imbalan penghargaan. Jadi mereka itu memiliki motivasi intrinsik. Jadi tanpa dikasih hadiah, tanpa dikasih apapun, mereka sadar sendiri. Seperti halnya Pak Ipin menggerakkan siswa untuk sholat. Sebetulnya kita nggak kasih ribuan sama anak-anak. Anak-anak sholat, laki-laki di atas nih, gitu. Mereka melakukan sendirinya, berarti itu siswa sudah disiplin, positifnya sudah bagus, ya. Lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi maksudnya pemikiran ini kedepannya guru-guru harus bisa menciptakan
budaya positif yang tumbuh sendiri dari diri siswa tanpa ada dorongan dari siapapun. Karena kita tidak akan selamanya diam dengan siswa ya. Ketika siswa sudah lulus, mereka harus membawa diri masing-masing. Tapi kalau Pak Ipin sudah menerapkan sholat duha, nah sudah ada motivasi intrinsik tanpa disuruh sama Pak Ipin, ketika lulus mereka sudah sholat duha sendiri. Nah itu yang paling bagus ya. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama ya, terlepas perbedaannya mau suku mau agama, terlepas dari itu semua. Nah ini nilai-nilai kebajikannya berdasarkan Prodi Pancasila ada segini, berdasarkan IBO Primary Years ini ada segini, toleransi, rasa hormat, integritas, dan keterampilan hidup ada segini. Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kita tanya pada diri sendiri, ya. Bertahan hidup. Bapak Ibu merasa ingin bertahan hidup tidak? Bertahan hidup. Pak Agwal nih lagi naik motor, tiba-tiba ada truk, otomatis siung seperti itu. Kita kayaknya ingin bertahan hidup dong. Oh, gimana kalau misalnya lapar? Pak Agwal langsung jadi makanan kalau lapar. Itu namanya bertahan hidup. Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima, Pak Ipin pasti mencintai istrinya ya, karena butuh kasih sayang. Itu rasa manusiawi Pak. Ya. Kemudian rasa ingin diterima, biasanya nih yang ingin rasa diterimanya lebih besar itu perempuan biasanya. Ketika ibu lagi ngumpul, terus Bu Siti dikacangin itu kalau bahasa Indonesianya dicuekin, ya pasti Bu Siti bakalan merasa nggak suka, karena Bu Siti sifat dasarnya itu ingin diterima, ya. Nah kemudian penguasaan, biasanya animal dua ini itu biasanya dimunculkan sama anak-anak yang broken home, ya kayak anak-anak yang broken home, si orang tuanya pisah, itu biasanya nomor duanya lebih tinggi karena mereka kurang kasih sayang. Tiga, penguasaan. Nah, sok berkuasa alias manajer itu kebutuhan kita semua ya. Saya juga butuh penguasaan. Pak Bung juga sama. Saya teh aku kurikulum, kan seperti itu ya. Itu penguasaan. Baca Pak Bung. Kemudian kebebasan. Biasanya kebebasan itu kita suka kadang-kadang healing. Contohnya Busri ya, pusing dengan anak-anak. Saya butuh bebas, saya butuh kebebasan biar waras ya. Akhirnya mesti main, itu namanya manusiawi, kebutuhan dasar manusia ya. Sama anak-anak juga, kenapa si Rifki sama Fahri tadi berantem? Coba, mana kebutuhan dasar yang belum terpenuhi yang mana coba? Penguasaan, hebat. Terus kebebasan betul. Sekali tidak mengancam, tidak apa. Saya ingin diterima. Ya benar. Biasanya anak SMP itu paling sering itu yang 2 sama yang 3, Ya. sama 4 juga. Kalau udah SMA udah kadang penguasaannya udah betul. Kesenangan ya. Nah, motivasi memunculkan perilaku manusia itu apa aja? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gitu. Biasanya motivasi perilaku manusia. Pak Erik datang tepat waktu itu kenapa? Karena menghindari. Ya. Sian kubus sering. Mengajak yang berdua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pak Erik hebat, keren, Pak Erik sudah datang tepat waktu. Biasanya itu motivasi kita ya. Pak Mo misalnya jadi orang rajin gitu ya. Itu karena salah satunya mungkin ya Pak Erik ya. Lanjut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi karena dia marahin terus sama Pak Ipin, mungkin anak-anak itu jadi sudahlah, saya akan baik aja biar Pak Ipin senang. Menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya menjadi anak yang baik aja. Itu motivasi perilaku manusia. Tapi Bapak Ibu duduk di sini mah bukan karena ini. Mereka tuh sudah terhubung keikhlasannya sama Allah.
ini Jumatannya sebentar lagi udah habis. Nah, coba Bapak Ibu lihat sini, ini ada hukuman. Biasanya tidak terencana. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi, ojo-ojo dihukum gitu kan ya. Langsung bersifat satu arah. Bu Siti tadi telat satu. Nah, pas saya mau dengerin alasan Bu Siti kenapa gitu, nah langsung disuruh satu-satu, itu satu arah, ya. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Ada namanya gimana? Jadi budak gitu. Itu namanya hukuman juga. Bahaya betul, gitu. Nah, itu ya, itu hukuman juga. Kemudian konsekuensi, beda ya. Satu sinonim, tapi mereka berbeda. Terencana, disepakati. Nah, jadi ini terlahir dari kesepakatan. Ketika kita menyepakati bahwa ke sekolah itu jam 7 dan Pak Erik melanggar, berarti Pak Erik melanggar konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman, karena hukumannya sudah ditentukan tanpa saya tanya ke Pak Erik. Sikap guru selalu monitor murid tinggal ya. Lanjut, restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada prosesnya, ditanyakan dulu, terus ditanyakan lagi, pengennya kayak gimana, gitu ya. Terus proses kolaboratif. Nah, jadi ada kolaborasi atau kerjasama antara guru yang menghukumnya, guru yang memberikannya sama pelanggarnya, gitu ya. Itu restitusi, beda lagi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, yang terakhir manajer. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kasusnya ini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum, udah, ayo, hormat, benar salah, saja. Nah, ya, penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan. Otomatis dong budak teh ngerasa astagfirullahaladzim, salah ini, wah bisa salah kan gitu ya. Itu namanya membuat rasa bersalah. Misalnya Kurahmi di kelas, ya mesti omongan ke ibu, bapak pulpen, beli hese. Nah, itu membuat rasa bersalah. Tenang, dulu ya gue bapaknya. Lanjut, ada teman. Teman itu bukan bukan gitu ya. Teman itu, ayo dong. Jadi lebih ke memelas. Ikuti aturan sekolah atau membantu ibu ya. Sudah tidak apa-apa. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Karena kreatif ininya di kelas teknologi. Kenapa kamu menulis? Nulis dan kamu bawa bukunya? Nah, tanpa orang memberikan kenapa kamu gak bawa buku, terus memberikan konsekuensi restitusinya bagaimana. Nah, ini namanya teman. Jadi lebih memelas, memelas dan juga tidak mau tahu. Udah, teman saya. Jadi pengen semuanya beres dengan cepat. Nah, pemantau. Kalau pemantau suka mengkaitkan dengan peraturan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, dia membawa peraturan sekolahnya ya. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, itu pemantau. Lanjut. Nah, seperti ini. Lanjut manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita yang mencari solusi kepada anak-anak itu yang cari solusi, biar mereka bisa tanggung jawab dengan solusinya. Katanya kalau misalnya berulang lagi, tinggal menanyakan, kan kata kamu solusinya seperti itu, kenapa kamu melanggar lagi? Sekarang mau perbaikannya seperti apa lagi? Boleh seperti itu ya. Jadi anak sekarang mah dewasa belum saatnya, jadi biarkanlah mereka mengejar solusi mereka masing-masing ya. Nah, coba boleh mic-nya diputar ya? Boleh. Posisi kontrol apakah ini? Coba siapa yang mau menjawab?
Saya kecewa sekali dengan kamu. Kan tadi ada 5 ya posisi kontrolnya ya. Kira-kira kata-kata ini menuju kepada mana? Kepada teman, pembuat salah, penghukum. Kalau penghukum harus ada hukumannya ya. Penghukum, manajer, atau apa lagi tadi? Coba. Pembuat salah. Apa betul? Saya kecewa sekali kamu. Kecewa dalam puisi. Salah kan gitu ya. Dalam puisi suara ya. Betul Pak. Terima kasih Pak. Sudah dengan baik. Nah lanjut. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira siapa? Coba Pak. Benar melakukannya. Hukum. Nah, apa betul? Apakah di sini ada apa namanya? Oh, hukuman banyak. Kalau itu mah kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti ya memantau. Pemantau. Di sini apa ada peraturan yang ditanyakan? Benar. Nah, berarti itu bukan pemantau ya. Ini hampir sama dengan tadi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu benar. Ya, yang penting mah. Lanjut. Apakah rencana biasa ini? Nah, coba siapa yang mau menjawab? Iya, hebat. Ini pasti manajer. Nah, Pak Awal, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Biar kamu jadi anak yang lebih baik. Nah, gitu kan ya? Itu contoh manajer. Ya. Nah, lanjut. Nah, silakan yang menjawab. Bapak bersuara. Temanku. Hah? Teman. Iya, kenapa Bapak teman? Pasanganku. Lebih mengemas ya. Ayo, aku ini mau buat ibu. Kamu tersing banget. Ibu tuh sakit aku. Aku ibu boleh rame gitu ya. Lanjut ya. Ini adalah Kamu tidak akan pernah melakukan nilai. ini adalah Hukuman. Apa hukuman ibu? Hebat. Kita sudah bagus paham tadi ya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Oke. Apa sih keyakinan kelas? Apa bukan peraturan? Nah, apa bedanya keyakinan sama peraturan ya? Oke, lanjut. Nah, kalau peraturan itu lebih tepatnya dibentuk tidak dengan kerjasama atau kolaborasi, hanya saja dengan orang-orang yang memiliki kepentingan. Objek yang akan kita disiplinkan itu mereka tidak ikut andil. Tapi namun kalau keyakinan kelas itu si objeknya ikut andil dan kita pemangku juga ikut menyusun. Itu keyakinan kelas ya. Bersifat abstrak, jadi tidak ada aturan baku. Berupa pernyataan universal. Dibuat dari pernyataan positif. Contoh, misalnya di kelas siswa harus mencatat pelajaran atau siswa mencatat pelajaran. Itu keyakinan kelas contohnya. Nah, kemudian tapi siswa setuju nggak? Setuju bu. Tulis sama itu pakai yang kayak gini boleh ya. Nah lanjut, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan pakai kata-kata yang panjang lebar. Siswa dilarang untuk tidur di dalam kelas. Tidak usah sepanjang itu. Siswa dilarang tidur. Boleh. Atau mungkin kan kalau peraturan kita kan panjang gitu ya, kita persempit. Jadi poin-poinnya jangan terlalu banyak juga. Yang kita butuhkan aja. Sesuai dengan kondisi kelas. Nah, jadi kita melihat kelas 7A itu biasanya anak-anak yang cicing. Bunda, gimana caranya biar kamu itu bisa diem? Ibu mau bikin keyakinan kelas nih. Kira-kira keyakinan kelas bagaimana nih? Terus macam-macam yang buat anak-anak teh. Bu, siswa harus siswa menempati bangku masing-masing. Itu bu jika nama boleh kita tuliskan seperti itu. Nanti bapak ibu boleh membuat di sini guru harus
saya memberi uang jajan ke teteh. Nah, kalau misalnya saya nggak kasih uang, tuh ibu bikin peraturan sudah harus kasih uang ke aku. Kenapa? Aku nggak dikasih. Oh ya lupa. Gitu ya Bu ya. Ini bagus diterapkan di rumah. Biar ketika anak buat salah itu, ketika dia tidak buang sampah, nah ini siapa yang buat peraturan gitu. Gak apa-apa kita memposisikan diri sebagai pemantau juga. Yang penting kita harus mengingatkan. Ya. Kamu kan sudah bikin ini, gimana nih penyelesaiannya? Jangan kamu sudah membuang sampah sembarangan. Ayo nah, 10 jam. Nah berhubungan, 10 jam jadi buang sampah gitu. Gitu aja, ya. Lanjut, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Jadi jangan sampai satu arah, tapi dua arah, ya. Diajak ngobrol. Nah, ini juga boleh kalau mencari jodoh misalnya, kita bikin kesepakatan. Ini bisa digunakan dimanapun, ya. Ayo misalnya buat anak-anak boleh, Pak. Ini lebih menempel di dalam hati kita daripada kita harus marah-marah ke anak. Tapi kadang-kadang saya suka marah juga ya. Iya, itu manusiawi. mau tenang, anak itu lama-lama nih dan dibalakan. Tapi kalau misalnya dengan hati-hati, insya Allah dia menerima dan kita juga tidak terlalu capek. Iya. Kita akan coba ini ya. Nah kemudian, tapi kemarin saya sudah mencoba kepada Niza. Saya mencoba baik-baik, ngorek-ngorek dari seperti apa, gimana permasalahan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit. Anaknya kalau dihubungkan dengan ibu bapaknya ada bentuk sedetik. Tapi kemarin gak dihubungin kamu sebetulnya. Saya cuma menanya dia tuh bagaimana sih, kenapa? Iya, kita berhubungan dengan keluarganya gitu ya. Sedetik yang orang tahu bahwa keluarganya seperti itu dari dia, tapi dari mulut dia ada kurang liurnya, tapi ada anak yang tidak nyaman juga. Jadi kita tanya alasan, tapi jangan kita terlalu banyak nanya, tapi dia yang terlalu banyak ngobrol kita aja. Nah, lanjut. Nah, ini ada cara nih untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau tadi kita lebih condong ke, kalau saya sih pilihannya tadi daripada hukuman, konsekuensi sama restitusi, saya lebih pilih restitusi sih. Bapak Ibu kalau misalnya mau menggunakan restitusi, ini langkahnya. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Nah, di sini ada tahapannya. Pertama, validasi tindakan yang salah. Terus yang kedua, menanyakan keyakinan atau posisi ini boleh dibutuhkan juga tidak apa-apa. Yang selanjutnya adalah menstabilkan identitas, ya. Contoh menstabilkan identitas. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, namun kamu udah laku sebelum nggak apa-apa. Ya contohnya berbuat salah itu wajar. Namun titik bisa dilihat. Terus kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Wajar kamu lakukan salah. Namun alangkah baiknya kalau berlaku berubah. Nah, lebih enak kan? Siapa ada? Mau coba? Udah enak ya. Aku sama Allah, nyebut gue kan? Hai Allah. Lanjut. Ibu juga pernah melakukannya. Pernah misalnya kayak bolos, pernah gitu ya. Tapi tidak pernah fiksi kamu kan gitu. Bapak. Lanjut ya Pak. Kita tidak harus mencari siapa yang salah. Kayak tadi si Riki sama si Fahri pas ya misalnya. Ibu gak mau mencari siapa yang salah sebetulnya, ya? Tapi ibu ingin mencari solusi gitu. Sekarang nih kamu udah najong sia dan kamu sudah najong sia, sekarang solusinya bagaimana? Ya, lebih enak kan? Itu menstabilkan identitas. Nah, kamu berhak merasa begitu. Jadi menstabilkan identitas, menetralkan kembali identitas dia sebagai manusia dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia, gitu ya. Jadi ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kan ingin kesenangan, gitu kan ya. Nah, ini validasi tindakan yang salah memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu berlaku seperti itu. Pak punya alasan, kenapa Pak telat? Nah, itu namanya memvalidasi tindakan yang salah tadi. Apa jawabannya? Ya, ini kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang ibu bantu. Mungkin tadi mereka berantem
atau si selain gitu ya, contohnya biasanya gitu ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini juga sama ya, oleh dasar tindakan. Nah, gimana akan keyakinan? Nah, ini berbau-bau peraturan dan keyakinan di sana, di bawah-bawah ya. Apa kamu tahu keyakinan kelas kita? Kan aku sudah ini ya, sudah cerita ke kita tuh ya. Aku cerita alasannya tuh kenapa. Mungkin tahu kamu teh ingin dihargai oleh teman kamu. Tapi kamu tahu apa keyakinan kelas kita? Tidak boleh berantem. Nah, kamu sudah tahu. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Lebih enak ya. Nah, ini apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Boleh gitu ya. Nah, lanjut. Sudah berakhir ternyata. Ini ada sebuah video. Bapak Ibu ada videonya, semoga bisa dibuka. Mana ya? Demonstrasi. Oke, bentar Pak. Untuk Jumatan jam berapa ya? Oh, nah ini dia. Ini video saya dengan anak-anak. Kemarin saya syuting. Langsung aja ya. Ini ada beberapa kasus 1 dan 2. Kita langsung aja Bapak Ibu ya, karena tadi sudah ini. Nah, ini kronologinya si Jiwa sama Siva sama apa namanya Audila. Mereka berantem. Ini tentang karena terganggu dengan apa sih Pak? Tika. Nah, ini juga videonya. Dewa, tadi kan izin dulu sebentar kamar mandi. Kaget, ketika balik lagi, ternyata kalian berpekan. Sebetulnya ini ada apa ya? Coba aku pengen dengar kronologi ceritanya dari Dewa. Coba ibu bagaimana kronologinya? Ya, sama dari kelas 2 di diskusi di grup. Terus kita yang di grup, kayak ceritanya 1 dan 2 tapi ini sama ngobrol itu bukan sebuah kesalahan. Nah, ini tidak ngobrol itu bukan sebuah kesalahan. Apa coba? Fahri, Teki sebetulnya mempertahankan sesuatu bukan sesuatu yang salah. Atau Pak Anwar sebetulnya talak itu bukan sebuah kesalahan. Masalah sih. Namun ini ya, kesadaran ini sudah melihat peranan suara dengan arah suara ini. Ini saya kalau kalian sudah paham menanyakan keyakinan apa yang akan kalian lakukan untuk menstabilkan keadaan ini. Ini tergantung sama semua. Sekarang kalian berjalan tangan dan saling memaafkan. Depannya kalian harus bersabar dan harus bisa memakai warnanya. Sekarang sudah jam Akhirnya mereka meminta maaf. Nah, seperti itu Bapak ya.
Islam di Indonesia. Ya, terima kasih. Selamat